Saya ingin bercerita sebuah peristiwa. Ketika kita menghasilkan banyak tambang emas, ketika bangsa kita menghasilkan banyak tambang nikel, ketika bangsa kita menghasilkan banyak bauksit, ketika bangsa kita menghasilkan minyak goreng yang diperoleh dari sawit, ketika bangsa kita surplus sumber daya alam yang menghasilkan banyak konglomerat yang menguasai ekonomi Indonesia hari ini. Di tahun 2015, di antara ribuan tenaga kerja Indonesia yang dikirim ke Arab Saudi, yang dikirim ke Taiwan, yang dikirim ke Hong Kong, yang dikirim ke Malaysia, ada seorang TKW TKI asal NTT yang dia menghadapi tiang gantung. Detik-detik kematiannya tinggal nunggu beberapa waktu. Hampir tak ada orang yang peduli terhadap nasib dirinya yang berasal dari keluarga miskin dari Beni. Hari-harinya dihadapi dengan kegelisahan. Sebentar lagi nyawaku pergi karena tuduhan pembunuhan terhadap majikan perempuan. Seorang yang dituduh menculik, seseorang yang dituduh beringas, seseorang yang dituduh kejam, yang dibuat stigma negatif dalam hidupnya sampai diberhentikan dari tentaranya dengan pangkat Letnan Jenderal. Hatinya tersentuh, air matanya jatuh. Seluruh kekuatan pribadi dalam dirinya, seluruh kekuatan pribadi dalam dirinya, seluruh kekuatan pribadi dalam dirinya yang terkoneksi dengan persahabatannya di Malaysia, seluruh kekayaan dimilikinya yang terkoneksi dengan kemampuan membayar pengacaranya, dia kerahkan kemampuan itu untuk pergi ke Malaysia. Dia kerahkan pengacara ternama, tak peduli berapa miliar yang harus dia keluarkan, hanya satu: harga diri bangsa tidak boleh terinjak-injak. Satu nyawa rakyat itu sangat penting dalam hidup. Maka dia terbang ke Malaysia, maka dia sewa pengacara-pengacara ternama, maka dia temui kerabat-kerabatnya yang dia wariskan dari orang tuanya untuk membantu rakyat jelata yang menghadapi tiang gantungan. Dan seluruh upayanya berhasil. Wilfrida terbebas dari hukuman mati. Siapakah orang itu? Apakah dia sering berpidato di dalam podium berpihak pada wong cilik atau rakyat kecil? Tidak pernah. Siapakah orang itu? Apakah dia sering pansos dan membangun pencitraan? Dia tidak pernah. Dia orang yang selalu diam dalam sendiri. Dialah sang kesatria Prabowo Subianto. Dia bebaskan TKI itu dengan seluruh jiwa raga yang dimiliki, tanpa bercerita pada siapapun, tanpa gembor-gembor. Dia adalah berpihak pada rakyat kecil, tanpa mempedulikan tuduhan pada dirinya. Dan hampir semua orang tidak pernah memperhatikannya dan menceritakannya. Selalu yang dituduhkan penculik, penculik, penculik. Padahal dia adalah kesatria sejati. Prabowo, kalau dia secara pribadi saja mampu membebaskan satu TKI, apalagi kalau dia jadi presiden, maka TKI bisa dibebaskan seluruhnya. 300 TKI Indonesia kelelahan di Yordania, dialah yang memulangkan dengan penuh kemanusiaan. Jadi hari ini yang tidak pernah diceritakan pada publik adalah hal yang baik tentang dia. Maka tugas saya adalah menceritakan orang baik dalam kebaikan, menceritakan orang baik yang selalu dimusuhi orang-orang jahat yang serakah pada negeri ini, menceritakan orang baik yang sayang pada prajuritnya, menceritakan orang baik yang sayang pada kadernya, menceritakan orang baik yang sayang pada anak kecil generasi bangsa yang harus minum susu 1 liter sehari. Untuk itu saya menyampaikan pada semua berdasarkan hati nurani yang saya miliki, tak ada orang baik yang tanpa kosmetik. Itulah Prabowo Subianto.
Tak ada orang baik yang bicara dalam hati nuraninya. Itulah Prabowo Subianto. Untuk itu tak ada keraguan lagi bagi kita semua untuk memilih orang baik menjadi pemimpin terbaik di 2024 14 Februari bernama Prabowo.